Saat itu, di sebuah kota pada abad kelima, suatu pagi, terdengar kabar bahwa Attila sedang mendekat. Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah mereka. Tidak ada yang tahu dari mana mereka akan menyerang. Yang pasti, di mana Attila datang, kota-kota akan terbakar dan ribuan orang akan kehilangan nyawa mereka. Bahkan, kekaisaran Romawi yang begitu besar pun gemetar mendengar namanya. Siapakah sebenarnya Attila Sang Hun? Dan bagaimana Attila sang pengembara mampu membuat separuh dunia ketakutan? Dalam sejarah dunia, ada banyak penakluk besar. Alexander Agung, Julius Caesar, dan Genghis Khan. Namun jauh sebelum Genghis Khan lahir, ada satu nama yang telah lebih dulu menjadi simbol ketakutan. Dia adalah Attila, sang pemimpin bangsa Hun, seorang penguasa yang wilayah kekuasaannya membentang luas di Eropa, dan seorang tokoh yang hingga hari ini masih dikenang sebagai salah satu ancaman terbesar yang pernah dihadapi oleh Kekaisaran Romawi. Oke, sebelum lanjut, apa ada yang pernah mendengar tentang kisah Attila ini? Tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita bahas Attila, kita perlu mengenal bangsanya terlebih dahulu. Bangsa Hun berasal dari wilayah padang rumput Eurasia. Mereka hidup sebagai bangsa pengembara, terbiasa berpindah-pindah, dan sangat ahli menunggang kuda. Bahkan sejak kecil, anak-anak Hun sudah diajarkan memanah dari atas kuda. Kemampuan inilah yang membuat mereka menjadi lawan yang sangat berbahaya. Pasukan Hun bisa bergerak cepat, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang sebelum musuh sempat membalas. Ketika mereka mulai bergerak ke Eropa, banyak kerajaan memilih mundur daripada menghadapi mereka. Attila lahir sekitar awal abad kelima. Memang tidak banyak catatan yang menjelaskan masa kecilnya. Namun yang pasti, dia tumbuh di tengah lingkungan yang keras. Pada tahun 434 Masehi, Attila dan saudaranya Bleda menjadi pemimpin bangsa Hun. Awalnya mereka memerintah bersama, namun beberapa tahun kemudian Bleda meninggal secara misterius. Banyak yang menduga Attila sendiri yang berada di balik kematian saudaranya. Benar atau tidak? Yang jelas, setelah itu Attila menjadi penguasa tunggal dari bangsa Hun, dan di tangannya kekuatan Hun berkembang jauh lebih besar. Attila saat itu memahami satu hal penting. Perang tidak selalu harus dimenangkan dengan pedang. Kadang, dengan ancaman saja sudah cukup. Dia berulang kali memaksa Kekaisaran Romawi Timur membayar upeti dalam jumlah yang besar, yang mana pada saat itu Kekaisaran Romawi Timur dipimpin oleh Theodosius II. Emas pun mengalir ke perkemahan Hun. Jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Ketika Romawi terlambat membayar, Attila pun akan menyerang. Kota demi kota ditumbangkan, benteng demi benteng dihancurkan. Bagi Romawi, membayar Attila seringkali dianggap lebih murah daripada harus berperang melawannya. Pada tahun 451 Masehi, Attila memutuskan melakukan sesuatu yang lebih besar. Dia menyerbu wilayah Romawi Barat.
yang pada saat itu dipimpin oleh Valentinian III. Ratusan ribu orang dikatakan terlibat dalam konflik ini, meskipun angka pastinya masih diperdebatkan. Pasukan Hun bergerak melintasi Eropa, membakar kota-kota yang mereka lewati, hingga akhirnya mereka bertemu pasukan gabungan Romawi dan sekutunya dalam pertempuran dataran Catalonian. Pertempuran ini menjadi salah satu pertempuran terbesar pada zamannya dan menjadi salah satu dari sedikit kesempatan di mana laju Attila berhasil dihentikan. Meskipun gagal meraih kemenangan mutlak, Attila belum menyerah. Tahun berikutnya, dia kembali menyerang Italia. Kota demi kota jatuh ke tangannya. Penduduk melarikan diri. Panik pun menyebar kemana-mana. Bahkan, kota Roma sendiri mulai bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tapi menariknya, ketika semuanya mengira Attila akan menghancurkan Roma, hal yang tak terduga justru terjadi. Attila memilih untuk mundur. Hingga hari ini, alasan pastinya masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan karena wabah penyakit pes atau Black Death. Ada yang mengatakan karena kekurangan logistik. Dan ada pula yang mengaitkannya dengan pertemuan antara Attila dan Paus Leo I. Namun sebagaimana semua penguasa besar, Attila tidak hidup selamanya. Pada tahun 453 Masehi, dia menikahi seorang wanita muda bernama Ildiko. Malam itu seharusnya menjadi malam perayaan. Namun keesokan paginya, Attila ditemukan telah meninggal dunia. Yang membuatnya menarik adalah Attila tidak mati di medan perang, tidak dibunuh musuh, tidak pula terbunuh dalam kudeta. Menurut catatan yang paling banyak dipercaya, dia mengalami pendarahan hebat saat sedang tidur dan meninggal secara mendadak. Meski begitu, berbagai teori lain terus bermunculan, mulai dari pembunuhan hingga konspirasi politik. Namun hingga hari ini, penyebab pasti kematiannya masih menjadi misteri sejarah. Kematian Attila pun menjadi titik balik bagi bangsa Hun. Tanpa dirinya, persatuan yang selama ini terjaga mulai runtuh. Anak-anak Attila saling berebut kekuasaan. Suku-suku bawahan mulai memberontak. Dan tidak lama kemudian, Kekaisaran Hun pun perlahan hancur. Namun meskipun kerajaannya menghilang, nama Attila tetap hidup selama berabad-abad. Dia dikenang sebagai simbol ketakutan, musuh yang membuat Romawi gemetar, penakluk yang datang dari padang rumput, dan seorang pemimpin yang berhasil mengubah jalannya sejarah Eropa. Attila adalah barbar yang membawa kehancuran. Dia adalah pemimpin besar yang menyatukan bangsanya dan menantang kekuatan terbesar di dunia. Seperti banyak tokoh dalam sejarah, penilaian terhadap Attila sangat bergantung pada sudut pandang. Namun satu hal tidak bisa dibantah. Lebih dari 1500 tahun setelah kematiannya, nama Attila masih terus dikenang, dan itu menunjukkan betapa besar
jejak yang dia tinggalkan dalam sejarah manusia. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Semoga bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan wawasan bagi kita semuanya. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Lesharian pamit dan sampai jumpa.